Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk menjadi manusia yang baik, yang kudus, mudah-mudahan. Tetapi terlebih menjadi manusia yang utuh, yang satu dalam pikiran, hati, dan perasaan, dan menjadi damai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri apa adanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini Yesus masih mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita, entah sebagai pastor, entah sebagai suster, entah sebagai bapak dan ibu keluarga. Kita seringkali mudah bicara kepada orang lain, tapi kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Bantu kami, bantu kita supaya kita semakin menyadari panggilan kita sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang kudus seperti diminta oleh gereja. Dan itu ternyata bukanlah sesuatu yang gampang dan mudah. Betapa kita berjuang terus-menerus untuk mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego kita. Dan kita sungguh-sungguh diundang untuk bekerja, memperbaiki diri, memulihkan diri, membaharui diri. Nah, dalam pelaksanaan kehidupan ternyata bukanlah yang mudah tanpa rahmat dan tanpa bantuan Tuhan. Jadi Tuhan sungguh-sungguh memberikan segala-galanya bagi kita supaya kita layak dan pantas bahwa akhir hidup kita adalah bersatu dengan Dia. Kita bukan lagi melihat yang di belakang, tetapi melihat yang di depan, akhir dari perjalanan hidup kita. Siapakah kita? Entah orang kaya, entah orang miskin, entah dilahirkan dari keluarga yang apapun juga, memang cukup menentukan apa yang akan ke depan. Tetapi kita melihat apa yang kemudian akhir, ya, perjalanan hidup kita, akhir hidup kita, itulah yang harus kita renungkan, yang menjadi bahan di mana kita sekarang ini ya harus berjuang untuk mencapai itu, berusaha untuk mencapai itu berkat bantuan dan rahmat Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin dan tidak dapat menjadi lebih baik seperti yang Tuhan harapkan bagi kita. Jadi sekali lagi saudara, semakin lama kita semakin diharapkan, didesak, mengerti pemahaman tentang panggilan keselamatan itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, di tengah masyarakat Indonesia terutama yang begitu banyak aliran keagamaan, entah kejawen, entah agama non-Kristen, entah Islam, Kristen, Hindu dan Buddha, ya. Seringkali orang mudah sekali terpengaruh, terkecoh, ya. Seolah-olah di luar agama Kristen, di luar Kristus ada keselamatan. Benar, keselamatan hanya ada pada Yesus. Sekali lagi kita harus membedakan keselamatan dan kebenaran. Kenapa disebut keselamatan hanya di dalam Kristus? Karena Kristuslah berasal dari Allah, dari Tuhan. Dan itu kita lihat dalam sejarah keselamatan. Bukanlah sesuatu yang sekarang ini, tapi sesuatu yang dimulai sejak awal penciptaan hingga sekarang. Kita melihat bagaimana Tuhan merencanakan keselamatan. Sekali lagi, di dalam Kristus hanya ada keselamatan. Dan salah satu unsur keselamatan itu adalah kebenaran. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Pencipta semesta alam dengan segala misterinya yang luar biasa. Yang kita lihat di dunia ini adalah sebagian dari misteri Allah yang tak terlukiskan. Anda tahu gak bahwa ada planet lain di dunia ini? Anda tahu gak bahwa mungkin ada makhluk-makhluk lain selain manusia? Kita juga tidak tahu. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Begitu luar biasa, begitu, ya. Tetapi Tuhan berbelas kasihannya kepada manusia. Nah, karena itulah Dia sendiri, ya, Allah sendiri yang memberikan dirinya sendiri dalam putranya Yesus, dalam sabdanya, ya, lalu membawa kita, menebus kita, menyelamatkan kita supaya kita menjadi kembali ke tempat di mana kita berasal dengan mengirim Roh Kudus. Dalam hal ini Yesus bersama para rasul, gereja Katolik dan seterusnya
ya yang sekarang ini menjadi, maka di dalam gereja Katolik fullness of the truth, keseluruhan kebenaran ada di dalam gereja Katolik, karena rentetan sejarah keselamatan itu hanya di dalam gereja Katolik. Nah, tidak berarti di agama lain tidak ada kebenaran, ada kebenaran tetap ada di agama-agama lain, bahkan yang tidak beragama lain pun, yang tidak menyebut diri agama, kepercayaan dan seterusnya, ada kebenaran, tetapi kebenaran itu tidaklah full. Jadi kita harus bisa membedakan kebenaran, keselamatan dan kebenaran di dalam Kristus. Di dalam Kristus hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Ini kita harus pegang itu. Ya. Di luar agama yang menganut kepada Kristus, terutama dalam agama Katolik, kepenuhan keselamatan di sana. Nah, di tempat lain ada kebenaran-kebenaran yang tidak penuh. Ya. Mungkin seperempat, mungkin setengah, mungkin sedikit, mungkin apa. Tidak apa-apa, asalkan mereka menghayati kebenaran itu dengan baik, is okay. Ya, jalankan itu. Kebenaran itu apa? Nah, kebenaran itu kemudian kita lihat di dalam apa kehidupan kita, yaitu dengan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itulah yang kemudian menjadi menjadi benang merah dari seluruh kepercayaan, seluruh keyakinan adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Nah, itu yang menjadi titik. Nah, di dalam keselamatan itu Allah memberikan kepada kita bukan hanya lakukan yang baik, hindari yang jahat yang kita sebut dengan hati nurani, lebih daripada itu, yaitu Yesus. Jalan menuju ke surga itu adalah Yesus. Karena Yesus berasal dari Allah, maka dia tahu jalan kepada Bapa karena dia berasal dari surga, dari Allah. Nah, itu yang bisa yang membedakan. Jadi kita harus memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Kalau tidak, nanti kita kacau balau. Ya. Kacau balau. Kita tidak yakin dengan apa yang menjadi kaya. Maka kita setengah-setengah dalam penghayatan kita kepada Tuhan Yesus di dalam gereja itu. Dalam gereja itu begitu kaya dengan segala kekayaan rohani yang luar biasa. Coba Anda perhatikan gereja-gereja di Eropa, begitu indah, begitu mulia, juga dengan sakramen-sakramen, juga dengan devosi-devosi, itu begitu adalah sarana-sarana kita supaya masuk ke sana. Gitu loh saudaraku terkasih. Ya, jadi jangan mudah terpengaruh, sekali lagi. Ya mudah-mudahan tidak. Saya hanya berharap ya supaya Anda sebagai Katolik, sekali Katolik tetap Katolik. Ya, sekali Katolik tetap Katolik, karena di sanalah keselamatan itu dijamin. Ya, juga dengan adanya Bunda Maria. Jadi contoh orang yang sudah sampai ke surga itu Bunda Maria, Santo Yosef dan para kudus, dan kita sampai ke sana. Dan itulah tujuan kita. Ya, nah, maka kenapa kita sekarang berjuang dengan segala sesuatu seperti sekarang ini? Ya supaya kita sampai ke sana. Mengapa kemudian manusia sulit sekali untuk masuk sampai ke sana? Karena semua jatuh di dalam dosa. Ya. Karena dosa manusia pertama, yaitu dosa asal, kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, ya, dosa asal itulah membuat kita tidak mampu sampai kepada Allah. Maka Allah mengirim putranya Yesus untuk menghancurkan kuasa dosa itu, supaya kita sampai kepada Allah. Nah, karena dosa satu manusia, lalu disembuhkan, diselamatkan karena satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Coba lihat, Anda perhatikan itu dengan baik. Nah, jadi saudaraku terkasih, kalau sekali lagi ada banyak orang yang menawarkan tentang keselamatan itu, ya boleh-boleh saja, silakan. Tetapi keyakinan gereja gitu loh. Apakah mereka yakin bahwa mereka sampai kepada surga? Apakah mereka punya keyakinan bahwa pendiri mereka itu sudah di surga? Tidak tahu. Ya. Mungkin ada orang-orang yang kita katakan tanda petik orang kudus, orang leluhur kita yang memang bermaksud baik, ya. Bermaksud baik, orang leluhur kita mempunyai maksud baik supaya kita menjalankan yang baik dan menghindari yang jahat. Itu saja intinya. Menjalankan yang baik, menghindari yang jahat. Bagaimana caranya? Ya, seperti itu. Ya. Tapi Yesus lebih daripada itu. Dengan menghancurkan kuasa dosa yang membuat manusia jatuh dalam dosa, yang membuat manusia tidak mampu sampai kepada Allah, yaitu dosa manusia pertama, dihancurkan oleh Yesus. Hai maut, di mana sengatmu, kata Paulus. Sengat maut adalah dosa, dan dihancurkan oleh dosa dengan penderitaan. Jadi itu sampai kepada Allah kita harus mengikuti cara Yesus, pola Yesus. Ya.
Itu yang harus menjadi pegangan kita, pola Yesus. Kita tidak bisa menghindar dari penderitaan, kita tidak bisa menghindar dari kesulitan. Dan penderitaan kita itu juga bisa berasal dari leluhur kita, di mana bagian dari itu meresap dalam kemanusiaan kita juga. Kita ikut serta dalam karya penyelamatan dan penebusan Yesus bersama Yesus. Kita mendoakan leluhur kita mendoakan orang tua kita mendoakan siapapun juga, ya. Nah, disitulah saudaraku terkasih menjadi bagian penting dalam sejarah keselamatan manusia, dalam sejarah keselamatan kita. Kita dipanggil untuk menanggung dosaku sendiri, dosa orang lain, dosa siapapun juga. Kita berdoa supaya semua orang diputuskan ikatan-ikatan dosa yang telah dihancurkan oleh manusia pertama itu. Jadi saudaraku terkasih, ya itulah panggilan kita, itulah pengertian keselamatan yang harus kita jalankan. Jadi yakinlah di dalam gereja Katolik. Dan hari ini Yesus dalam dalam ajarannya mengungkapkan kecelakaan kepada orang-orang Farisi yang selalu gagal. Coba kita lihat dalam Perjanjian Lama bagaimana orang Farisi itu berkali-kali gagal, maka mereka dibuang berabad. Sejarah bangsa Yahudi itu sejarah penderitaan dan salib, sejarah penderitaan dan salib, sejarah juga protes dosa mereka. Gitu. Bagaimana? Coba lihat dalam sejarah bagaimana orang Yahudi dibuang ke Syria, di Babilonia, ya, Israel dihancur leburkan, negara-negara kerajaan-kerajaan asing menghancurkan Israel, kerajaan Roma. Coba itu lihat semua. Seperti itu sejarah keselamatan. Nah, sekarang Israel baru itu siapa? Ya gereja Katolik. Gereja Katolik juga tidak lepas dari banyak segala skandal, banyak segala problem, banyak segala kesulitan. Tapi di tengah segala macam dosa itu ada sisa-sisa Israel yang kecil yang tetap setia kepada Tuhan. Dan itulah kita semua. Ya, karena iblis tidak suka juga kita menjadi baik dalam kehidupan itu. Maka ya, cara satu-satunya yang dibuat oleh Tuhan, dan cara Tuhan itu adalah salib, penderitaan. Maka saudaraku terkasih, ketika Anda mengalami salib, lihatlah ini menjadi bagian dari kita yang mau membaharui, yang hidup kita mau dibaharui oleh Tuhan. Jadi kita mau dipulihkan oleh Tuhan, bersama Tuhan, dan memanggul salib yang berat, yang tidak mudah ini bersama Yesus, dengan Yesus, oleh Yesus, dalam rangkulan Bunda Maria dan Santo Yosef. Mari saudara, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi baik, menjadi mudah-mudahan menjadi kudus lewat penderitaan dan salib yang Anda dan saya juga sedang hadapi dengan segala kesulitan dan beratnya ini. Tuhan memberkati Anda supaya Anda jangan putus asa dalam hidup ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.